untuk membangkitkan ahlul kahfi ba'da naumihim, setelah tidur panjang mereka 300 amin, 300 tahun. Zat yang mampu untuk membangkitkan ahlul kahfi setelah tidur 300 tahun, zat tersebut qadirun ala ba'tsil khalqi ba'da mamatihim. Dan tersebut juga mampu untuk membangkitkan manusia, untuk membangkitkan makhluk-makhluk ba'da mamatihim, setelah matinya mereka. Allah mampu membangkitkan ashabul kahfi setelah tidur 3 tahun. Nah, berarti Allah mampu nggak bangkitin manusia nanti setelah mereka mati? Bahkan di surat Yasin itu, jangankan membangkitkan tulang belulang, kan orang-orang kufar mempertanyakan tulang belulang. Mayyuhil idhama wa hiya ramim. Kata Allah, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, yang bisa menghidupkan lagi tulang belulang ini adalah zat yang membuatnya pertama kali. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Baik, wahid minkum yaqra. Wahid minkum yaqra. Ayaqra. وإذا اعتزلتموهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darin amin. Amin. Wa idzi atazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ay wa idzi atazatum ayyuhal fityatu qaumakum wa ma ya'buduna minal awthani min ghayrillahi ta'ala fa'u wa idza i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna Allah fa'u ilal kahfi fa'u ilal kahfi fa'u ilal kahfi fa'u ilal kahfi ay iltaji'u ilal kahfi yang syirlakum rabbukum min rahmatihi ay yabsutu rabbukum wa yuwassi' alaikum rahmatah wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa ay yusahil alaikum asbaba rizqi wa ma tartafiquna bihi min goda'in wa asya'in fi hadzal ghori wa tarashamsa idza tala'at tazawuru an kahfihim. Ayatnya mas, saya salah baca ayatnya. Baca kahfi setiap Jumat. Nah, kalau baca harusnya udah nggak salah. Wa tarashamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin ay taro ayyuhal muqatabu asyamsa idza tala'at tamilu an kahfihim jihatal yamini wa idza gharabat taqliduhum data shimali ay wa idza gharabat taqta'uhum wa tub'adu anhum jihatu shimali wal gharadu annasyamsa la tusibuhum inda tulu'iha wala inda ghurubiha haramatan lahum minallahi li alla tu'dhiyahum bahruha wa biharriha. Nah, wa hum fi fajwatin min ay fi muttasi'in minal kahfi wa fi wasatihi bihaitu la tusibuhum syamsu la fi ibtida'in nahari wala fi akhirih. Dzalika min ayatillah ay dzalika sani'u min dala ili qudratillahi al-bahirati. Qala Ibnu Abbas law anna syamsa tatlu alaihim la ahraqathum walau annahum la yuqallabuna li aqlihim la akalathumul ardu wa may yahdillahu fa huwal muhtad ay may yuwaffiqu
Allahu lil imani wa yarshudahu ila tariqis Wa sa'adati yurshidhu. wa yurshidahu ila tariqis sa'adati fa huwal muhtadi haqqan wa may yudlil fala tajida lahu waliyan mursyida ay wa may yudlilhu Allahu bi su'i amalihi falan tajida lahu may yahdi. Nah, kifayah. Ijlisu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan kajian tentang Ashabul Kahfi, kisah Ashabul Kahfi. Kemarin kita sudah ceritakan bagaimana pemuda-pemuda yang hebat ini mereka mempertahankan keimanannya. Walaupun tantangannya mereka harus dibunuh, tantangannya harus mati, tapi tetap iqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idzan syatata. Dia tetap mempertahankan keimanannya walau taruhannya nyawa. Menjadi pelajaran buat kita bahwasanya iman itu lebih mahal dari apapun, dari nyawa sekalipun. Sebab kalau orang nyawanya hilang tapi bawa iman, ya bahagia abadi setelah itu. Kehidupan yang fana, yang singkat ini, yang banyak kesusahannya selesai dengan kebahagiaan. Tapi kalau orang bisa mempertahankan nyawa sekalipun tapi kehilangan iman, habis itu mati, di kemudian hari ujung-ujungnya juga bakalan mati, cepat atau lambat, tanpa bawa iman, ujung-ujungnya sengsara abadi. Na'udzubillah min. Ashabul Kahfi ini menjadi contoh kepada kita bagaimana keimanan itu sangat layak dipertaruhkan walaupun harus dengan nyawa. Ya, walaupun memang ada di ayat lain yang menjelaskan nanti illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kalau orang diancam mau dibunuh, kemudian dia pura-pura murtad padahal hatinya beriman, sekedar buat menyelamatkan dirinya, itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Itu terjadi di zaman Rasulullah SAW dan Allah turunkan ayat untuk membenarkan itu. Tapi benar-benar mau dibunuh, ancamannya kalau dia nggak nunjukkan kepura-puraan, dia mati. Kemudian dia pura-pura, dia tetap beriman, dia pura-pura doang. Selesai dari situ dia kembali lagi beriman seperti biasa. Itu ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kasus betul-betul mau dibunuh. Nah, tapi ada golongan lain yang memilih walaupun harus dibunuh mendingan dia terang-terangan mempertahankan. Itu terjadi di kalangan sahabat. Seperti Sayyidina Bilal bin Rabah mau dibunuh, saat itu dijemur di terik matahari di atas padang pasir, ditiban dengan batu besar yang panas luar biasa, tetap ahad. Artinya dia memilih tetap walaupun harus taruhannya nyawa, ya iman harus dipertahankan terang-terangan, nggak pakai pura-pura. Nah, termasuk Ashabul Kahfi di sini, termasuk yang mempertahankan keimanan, terang-terangan ditunjukkan, dipertahankan keimanan walaupun taruhannya harus dibunuh sama raja siapa? Dikianus, sama Raja Dikianus di daerah namanya Tortus. Nah, kemudian di sini melanjutkan wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah. Ketika raja mengajak kepada kekufuran, kemudian masyarakat pun udah ikut-ikutan kufur menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah taala wa idh i'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah ay wa idh i'tazaltum ayyuhal fityatu qaumakum wa ma ya'buduna minal awthan ghairallah. Ketika kalian beruzlah, ayyuhal fityah, beruzlah menjauhi qaumakum, kaum kalian yang mereka sudah kufur, sudah mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala. Ittakhadhu min dunihi alihah, kalian meninggalkan mereka wa may'buduna minal awthan ghairallah, dan apa-apa yang mereka sembah daripada berhala-berhala selain Allah. Illa di situ artinya ghaira, ay wa may'buduna ghairal, dan apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kalian menjauhi mereka, wahai fityah, wahai para pemuda, kata Allah, fa'u ilal kahfi ay iltaji'u ilal kahfi, maka mengungsilah ke kahfi, ke goa itu, gua besar yang ada di atas gunung. Yanshur lakum, bagaimana ya Allah ya Rabb kalau ngungsi ke goa, di goa nggak ada air ya Allah, di goa nggak ada makanan ya Allah, di goa oksigen kurang ya Allah, di goa cahaya matahari nggak ada, kurang ya Allah cahaya matahari. Orang hidup tanpa cahaya matahari bahaya nggak? Bahaya, bisa sakit, orang bisa mati, orang kalau nggak pernah kena cahaya matahari sama sekali, bahaya, bisa penyakit dan lain sebagainya.
Bagaimana ya Allah ya Rabb, di goa nggak ada sumber-sumber kehidupan. Kalau engkau perintahkan untuk ke kahfi, untuk ngumpet di goa, untuk bersembunyi di goa, maka kata Allah nggak perlu khawatir. Yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Maka Allah akan yanshur lakum rabbukum min rahmatihi, ay yabsutu rabbukum, Tuhanmu akan membentangkan, wa yuwassi' alaikum, dan akan memperluas rahmatahu, rahmatnya. Itu yanshur lakum ay yabsutu rabbukum. Wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Bukan hanya itu, dan Allah Subhanahu wa taala yuhayyi lakum ay yusahhil alaikum. Allah akan mempermudah bagi kalian asbab rizqi, sebab-sebab rezeki. Wa ma tartafiquna bihi, dan apa-apa yang kalian butuhkan, min ghadain wa asya'in fi hadzal ghar, daripada makan siang, makan malam, fi hadzal ghar, di gua itu. Enggak usah khawatir kalau ngikutin perintah Allah. Allah yang akan jamin itu semua akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini siapa yang koko hijau ini ngantuk ini? Nah, gum. Ente na'san? Tawadda. Gum tawadda. Nah. Allah yang akan jamin, enggak usah khawatir. Nah. Bahkan enggak sampai di situ. Ini kan mereka dibuat tidur oleh Allah taala di dalam gua. Dibuat tidur. Bahaya orang kalau tidur sampai 300 tahun. Nanti akan dibahas soal temponya. 300 tahun kan kalau yang namanya gua matahari itu kan dari atas bisa nggak? Nggak bisa, ketutupan sama gua. Tapi kan matahari bisa dari samping. Matahari juga bisa dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri. Bayangin kalau dia tidur setiap hari kejemur matahari 300 tahun. Itu matang apa enggak kira-kira tuh? Matang. Nah, matahari dari terbit sampai menjelang zuhur itu kan masih dari sini posisinya. Itu bisa masuk kena kejemur itu. Atau begitu arah mau terbenam tuh matahari kan makin ke barat. Berarti makin ke bawah. Itu bisa masuk dari barat cahaya ke gua. Kejemur itu. 300 tahun dijemur jadi ikan asin urusannya. Maka bagaimana? Gak usah khawatir, Allah udah atur. Wa tara syamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin. Ay tara ayyuhal mukhatab, wahai orang yang sedang diajak bicara, kita semua nih yang sedang diajak bicara oleh ayat ini. Asy-syamsa, lihatlah matahari yang tadi kamu khawatirkan bisa ngejemur ashabul kahfi dari kiri dan dari kanan. Idza tala'at, manakala terbit matahari tersebut, an kahfihim tamilu an kahfihim jihatal yamin. Matahari itu begitu terbit, ya, dia bergeser ke sebelah kanan an kahfihim, dari goa mereka. Jadi bergeser ke posisi yang sekiranya begitu terbit tuh cahaya matahari nggak kena ashabul kahfi, sehingga dia nggak kejemur. Allah atur. Subhanallah. Wa idza gharabat taqriduhum ila shimal. Dan matahari itu kalau gharabat terbenam, idza gharabat taqta'uhum wa tub'adu anhum jihat shimal. Itu matahari diputus dari mereka cahayanya, wa tub'adu anhum, dan dijauhkan dari mereka jihat shimal, ke arah utara. Ke arah kiri, ke arah kiri. Jadi seolahnya intinya apa? Wal gharadu anna syamsa la tusibuhum 'inda tulu'iha wa la 'inda ghurubiha karamatan lahum min Allah li alla tu'dhihim biharriha. Ya, maksudnya ayat ini apa? Anna syamsa, bahwasanya matahari, la tusibuhum, enggak mengenai mereka, 'inda tulu'iha, baik ketika terbit, wala 'inda ghurubiha, begitu pula ketika terbenam. Kenapa Allah jaga ini? Karamatan lahum, sebagai karamah bagi mereka. Kemuliaan bagi mereka. Min Allah, dari Allah, li'alla tu'dhihim biharriha, supaya matahari itu tidak mengganggu mereka dengan panasnya. Ya, tadi gua pikir-pikir itu 300 tahun tiap hari kejemur jadi ikan asin urusannya. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dia nggak kejemur, tidurnya nggak keganggu. Alhamdulillah. Ada karamah, sampai matahari bisa bergeser. Karamah nggak namanya ini? Ada salah satu dalil karamah. Salah satu dalil karamah, Allah bikin matahari nggak kena dia bergeser. Ini bukan nabi, Ashabul Kahfi bukan nabi, tapi Allah kasih karamah. Nah, berarti karamah itu nyata atau fakta? Nyata atau tidak? Nyata. Dalilnya di Al-Quran ini salah satunya cerita Ashabul Kahfi. Salah satu cerita karamah itu Ashabul Kahfi, cerita Ashabul Kahfi. Wahum fi fajwatin minhu, ketika mereka fi muttasi'in minal kahfi. Fajwah itu fi muttasi'in, di tempat yang lega, minal kahfi, daripada gua. Fi muttasi'in minal kahfi, di tempat yang lega daripada gua. Wa fi wasatihi, dan dia di tengah-tengah gua.
Bihaitsu la tusibuhum asy-syamsu la fi ibtida'in nahar wa la fi akhirih. Itu supaya apa? Supaya la tusibuhum asy-syamsu, supaya mereka tidak terkena cahaya matahari, la fi ibtida'in nahar, tidak di siang hari, di awal siang, wa la fi akhirih, tidak pula di akhir siang. Dzalika min ayatillah. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dzalika as-sani'u min dalaili qudratillahil bahira. Perbuatan tersebut adalah min dalaili, merupakan salah satu dalil-dalil daripada dalil-dalil tanda-tanda qudratillahil bahira, kekuatan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. La ilaha illallah. Qala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas, turjumanul Quran, seseorang yang didoakan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli tafsir Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Law anna syamsa tatlu alaihim la haragathum, walau annahum la yugallabun la akalathum al-ard." Subhanallah. Apa hikmahnya? Matahari Allah geser, cahayanya itu Allah geser, enggak sampai kena Ashabul Kahfi yang lagi tidur. Karena kalau matahari itu, law anna syamsa tatlu alaihim, kalau matahari terbit cahayanya kena ke mereka, la haragathum, niscaya mereka akan terbakar dengan cahaya matahari. Ini bukan sehari 2 hari. Ente demo seharian aja pulang hitam enggak? Oh, hitam semua. Itu yang teriak-teriak udah pengalaman dari itu hitam. Baru sehari itu udah hitam dekil ente. Bagaimana 300 tahun? Kalau Allah nggak jaga, la haragathum, kalau cahaya matahari nggak dihindari dari mereka, kebakar itu Ashabul Kahfi. Dan nanti di ayat berikutnya Allah Ta'ala mengatakan wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Mereka tidurnya sama Allah nggak dibiarkan hanya satu posisi saja. Allah gerak-gerakin ke kanan, ke kiri. Allah gerakin ke kanan, ke kiri. Kenapa? Walau annahum la yuqallabun la akalathumul ard. Kalau mereka tidurnya sama Allah la yuqallabun, nggak dibolak-balikkan. Kalau mereka nggak dibolak-balikkan oleh Allah, la akalathumul ard. Mereka akan dimakan tanah lama-lama, akan dimakan bumi. Kita kalau naruh satu barang di satu posisi sampai bertahun-tahun, lama-lama ketutup nggak? Ketutup sama tanah. Berapa banyak? Ana pernah lihat di Madinah. Di Madinah Ana pernah lihat ada rumah lama. Rumah lama di Madinah. Itu nggak jauh dari makamnya Sayyidina Ali Uraidi, di Uraid. Itu di situ ada rumah. Jatuhnya rumah itu sekarang di bawah tanah. Padahal rumah itu dulunya pasti di atas tanah. Posisinya posisi kayak rumah di atas tanah. Tapi jatuhnya rumah itu adanya di bawah tanah sekarang. Artinya apa? Satu tempat itu rumah gedim, rumah lama banget kelihatan. Mungkin rumah ratusan atau lebih dari 1000 tahun mungkin itu rumah. Sesuatu barang itu kalau terlalu lama menetap di atas sana, lama-lama turun, ditelan oleh bumi. Ketutup sama tanah lama-lama. Nah ini Ashabul Kahfi 300 tahun tidur. Kalau nggak bergerak, diam aja di situ. Kira-kira tenggelam atau tidak? Tenggelam lama-lama habis dimakan oleh bumi. Makanya Allah katakan, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Walau annahum la yuqallabun, kata Ibn Abbas, kalau mereka Ashabul Kahfi nggak dibolak-balikkan tidurnya, la akalathumul ard, niscaya mereka akan dimakan oleh bumi. May yahdillah fahuwal muhtad. Orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, fahuwal muhtad, dialah orang yang diberikan hidayah oleh Allah. Man yahdillah, orang yang diberikan hidayah oleh siapa? Oleh Allah. Fahuwal muhtad, dialah orang yang mendapatkan hidayah. Man yuwaffiquhullah, siapa yang diberi taufik Allah lil iman, untuk beriman. Wa yurshidu ila tariqis sa'adah, dan Allah bimbing dia ila tariqis sa'adah, menuju jalan kebahagiaan. Fahuwal muhtadi haqqan, dialah orang yang mendapatkan petunjuk sesungguhnya. Wa may yudlil, barang siapa yang disesatkan, falan tajida lahu waliyan mursyida. Kalau orang enggak dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah, maka falan tajida lahu waliyan mursyida, engkau enggak akan mendapatkan baginya orang yang memberikan petunjuk. Ay wa man yudlilhullah, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, maksudnya Allah nggak berikan dia petunjuk, bisu'i amalihi, dengan amalnya yang buruk, maka falan tajidalahu may yahdi, dia akan mendapatkan orang yang memberikan hidayah baginya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita selalu dapat hidayah dari Allah. Maka alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana lihada, yang Allah ngasih kita hidayah nih, buat kita buat ta'lim, buat kita bisa di pesantren, duduk jauh dari maksiat, buat kita bisa ikut khatam Al-Quran, buat kita bisa puasa Ramadan, sholat berjamaah. Alhamdulillah. Walaula wa ma kunna linahtadiya laulan
Hadana Allah. Kalau kalau nggak dapat hidayah oleh Allah, bisa nggak kita dapat petunjuk? Nggak bisa. Maka jangan sombong. Intinya bisa ibadah karena Allah kasih hidayah. Apa yang mau ente sombongin? Apa yang mau ente sombongin? Ya nas, ente pintar, mutalaah, alim, dapat ilmu. Karena Allah kasih hidayah. Kalau Allah nggak kasih hidayah, nggak bisa ente. Jadi bajingan kita kalau nggak dikasih hidayah sama Allah. Brengsek kita kalau nggak dikasih hidayah sama Allah. Ini kita sekarang lagi di majelis sekarang. Kalau Allah nggak kasih hidayah, mungkin kita lagi di diskotik. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan karena daya upaya kita. Kita ini sekarang masih beriman. Di saat ada orang yang kufur, di saat ada orang yang ateis, di saat ada orang yang mulhid. Allah masih kasih iman dalam hati kita. Karena dapat hidayah dari... Kalau Allah nggak kasih hidayah, cabut hidayah. Na'udzubillah. Maka jangan sombong. Engkau bukan siapa-siapa. Engkau hanya abdul ihsan. Karena engkau tidak lain hanya hamba yang dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu ta'ala. Man yahdillah fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyan. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa kafa bihima min ni'mah. Kemudian mereka ini ashabul kahfi yang lagi tidur, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud. Orang-orang mungkin yang melihat ashabul kahfi saat itu, yang orang-orang yang melihat ashabul kahfi saat itu mungkin nyangka mereka sedang dalam keadaan melek. Kenapa? Karena matanya kebuka. Dan mereka bergerak-bergerak. Berbalik-berbalik. Disangka ini nggak tidur, disangka melek. Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Ai law ra'aitahum ayyuhan nadhir. Wahai orang yang melihat, ayyuhan nadhir, wahai orang yang melihat. Law ra'aitahum, kalau kamu melihat mereka, la dhanantahum, maka kamu akan mengira bahwasanya mereka ayqadhan, mereka dalam keadaan sadar, terjaga. Kenapa kok begitu? Karena kalau ada orang yang melihat ashabul kahfi saat itu, litafattuhi uyunihim, karena mata-mata mereka terbuka. Kadang-kadang ada orang tidur melek nggak? Ada orang tidurnya melek, ada kadang-kadang. Wa taqallubihim, dan karena mereka berbalik-balik badannya, berbolak-balik. Kalian kalau ngelihat mereka sekilas, kalian akan berpikir mereka nggak tidur. Walhal annahum niyam, padahal mereka sedang tidur. Wa tuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Na'am, wa nuqallibuhum dhatal yamini wa dhatal shimal. Wa nuqallibuhum min janibin ila janib li alla ta'kula al-ardu ajsamahum. Maksudnya wa nuqallibuhum, kami bolak-balikkan mereka. Min janib ila janib, dari satu sisi ke sisi lain. Entar tidurnya ngadep kanan, entar tidurnya ngadep kiri, entar ke kanan lagi, entar ke kiri. Enggak usah jauh-jauh, ente kalau tidur satu posisi doang, pegel Pak. Pegel, bukan cuma ditelan bumi, pegel ente. Ente kalau tidur bergerak, makanya tidur bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Makanya orang kalau orang yang sakit kayak stroke itu udah nggak bisa bergerak, itu kadang-kadang kalau terlalu lama di tempat tidur itu bahaya. Itu sama sekali nggak bisa bergerak, itu badannya bisa luka semua. Karena badan kita tuh butuh bergerak, harus ada bergerak walaupun sedikit. Bisa bahaya, bisa luka semua. Ada penyakit baru nanti yang ditimbulkan karena nggak bergerak. Subhanallah, ashabul kahfi ini Allah gerakin mereka. Entar ke kanan, entar ke kiri. Selain li'alla ta'kula al-arju ajsamahum, supaya bumi nggak memakan jasad mereka. Di sisi lain ada hikmah lain apa? Kalau nggak bergerak-bergerak di satu posisi doang, waduh bisa penyakit semua, itu bahaya. Sangat-sangat bahaya. Makanya digerak-gerakin oleh Allah Subhanahu. Wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid. Dan anjing mereka ketika masuk itu kan kemarin di pertengahan ketemu dengan ketika lari itu di pertengahan marra bira'in. Mereka ketemu dengan ra'in. Ketemu dengan penggembala. Wa ma'ahu kalb. Ketika ashabul kahfi lagi lari nih ke gua, ketemu sama penggembala. Penggembalanya punya anjing. Nah, anjingnya penggembala itu ngikutin ashabul kahfi, mau ngejagain mereka. Anjingnya ngikutin ashabul kahfi, ngejagain mereka. Subhanallah, wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasit. Itu selama ashabul kahfi tidur 300 tahun, itu anjingnya basitun dhira'ihi bil wasit. Basitun yadayhi bifina'il kahfi kanahu yahrusuhum. Nah, itu anjing yang ngikutin mereka, kalbuhum, anjing mereka alladzi tabi'ahum, yang ngikutin mereka basitun yadayhi, membentangkan kedua tangannya, membentangkan lengannya. Dhira'i itu lengan, maksudnya kedua tangannya. Tahu kan bagaimana cara duduknya anjing itu kan? Dibentangkan begitu kedua tangannya, lengannya.
Bifinail kahfi, di pintu gua. Al-wasit itu arti finail kahfi, pintu gua. Ka'annahu yahrusuhum, seolah-olah anjing itu ngejagain mereka. Subhanallah. Allahu Akbar. Ini anjing Ashabul Kahfi di dalam tafsir Sawi disebutkan, ada yang mengatakan warnanya kuning. Ada yang warnanya mengatakan asmar di kecoklat-coklatan. Kuning kecoklat-coklatan. Ada yang mengatakan warnanya kalaunis sama, warna anjingnya dia kayak warna langit putih kebiru-biruan gitu warna anjingnya. Nama anjingnya siapa, Beb? Di sini di tafsir Sawi disebutkan nama anjingnya Gitmir. Ada yang namanya Gitmir di sini. Ada. Wakila Rayyan. Ada pendapat yang mengatakan nama anjingnya bukan Gitmir, tapi nama anjing Ashabul Kahfi adalah Rayyan. Nah, dan anjing Ashabul Kahfi ini min jumlatil hayawanat allati tadkhulul jannah. Termasuk binatang yang masuk surga. Binatang itu nanti di akhirat nggak dihisab. Mereka binatang dibangkitkan terus hancur begitu saja jadi pasir. Hancur jadi pasir. Habis sudah jadi debu binatang. Makanya orang-orang orang-orang kafir itu di akhirat berangan-angan jadi seperti binatang saking takutnya azab Allah. Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, andai aku jadi debu aja udah kayak binatang. Di akhirat nggak dihisap, jadi debu, selesai. Udah. Andai orang kafir sampai berangan-angan begitu, itu binatang jadi debu. Tapi anjing Ashabul Kahfi nggak. Min jumlatil hayawanat allati tadkhulul jannah. Termasuk binatang yang masuk surga. Allahu Akbar. Makanya dikatakan, kenapa dia masuk surga? Karena nemenin Ashabul Kahfi. Jadi ini anjing mulia, anjing Ashabul Kahfi. Kisahnya diabadikan dalam Al-Quran. Walaupun dia anjing, tapi dia mulia. Masuk surga. Makanya kata Sahibus Sawi, wa bihadza ta'lam anna hubbas salihin wa ta'alluqa bihim yurithul khairal 'azim wal fawza bi jannatin na'im. Ini anjing Ashabul Kahfi kan ngejagain Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi orang-orang soleh bukan? Orang-orang soleh. Mereka bertahan dengan keimanannya orang-orang soleh Ashabul Kahfi. Nah, anjing Ashabul Kahfi ini ngejagain Ashabul Kahfi. Dia punya ikatan batin dengan Ashabul Kahfi. Dia setia dengan Ashabul Kahfi. Ngikut manut sama Ashabul Kahfi. Akhirnya apa yang terjadi? Ashabul Kahfinya masuk surga, anjingnya masuk surga juga. Makanya ta'alluq bis salihin, ikatan batin dengan orang-orang saleh dan ngikut sama jalannya mereka, itu menjadi sebab seseorang beruntung dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada syair, menarik syairnya. Yang bisa catat. Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. Ada sebagian ulama yang saking cintanya sama ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagian ulama saking cintanya sama ahlul bait Rasulullah itu sampai-sampai bikin syair. Apa syairnya dia? Faza kalbun bihubbi ashabi kahfin. فكيف أشقى بآل بيت فكيف أشقى بحب آل بيت محمد صلوا على نبي محمد فكيف أشقى بآل بيت محمد فاز كلب بحب أصحاب كهف فكيف أشقى بآل بيت محمد صلوا على رسول الله فاز كلب بحبك أصحاب كهف. Anjing ini binatang yang menurut mazhab Syafi'i najis. Tapi gara-gara cinta sama Ashabul Kahfi, dia ngejagain Ashabul Kahfi, dia setia. Beruntung masuk surga, anjing masuk surga, cinta Ashabul Kahfi. Fakaifa ashqa bihubbi ali baiti Muhammad. Bagaimana aku bisa celaka sedangkan aku cinta keluarganya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Anjing aja beruntung. Apalagi manusia kalau cinta sama orang saleh, cinta sahabat, apalagi cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ahlul bait, cinta sahabat, cinta aulia salihin. Bukan cuma cinta, ngikut sama mereka. Anjingnya Ashabul Kahfi itu ngikut, setia, ngejagain. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang beruntung dengan cinta kepada orang-orang saleh. Allah ikat hati kita dengan mereka insyaallah. Gitmir, ya Gitmir. Nah, anjing Ashabul Kahfi namanya siapa? Gitmir. Wakila Rayyan. Nah, berarti nggak usah tersinggung kalau tahu ada namanya orang mirip nama Ashabul Kahfi. Dia masuk surga, anjing Ashabul Kahfi masuk surga, bukan anjing biasa. Saya kalau disuruh pilih mau jadi manusia, mau jadi anjing Ashabul Kahfi, mendingan saya jadi anjing Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena saya nggak tahu saya masuk surga apa enggak.
Bisa jadi, na'udzubillah min dzalik, dihisab saya nggak bisa pertanggungjawabkan hisab tersebut nggak kuat, dosa lebih berat daripada amal apa namanya, amal baik, masuk neraka. Anjing Ashabul Kahfi udah pasti masuk surga. Saya kalau disuruh pilih mendingan jadi anjing Ashabul Kahfi daripada harus ngadepin hisab. Mudah-mudahan kita selamat dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Allahu akbar. Oh, diabadikan lagi dalam Al-Qur'an. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Itu Ashabul Kahfi, mereka kan tidur. Ya, mereka tidur. Ya, tapi tidurnya mereka itu seolah-olah enggak tidur, mata melek, badan bergerak-gerak, enggak tidur seolah-olah. Padahal mereka tidur. Maka law ittala'a 'alaihi ay law syahadtahum, kalau kalian melihat mereka. Wa hum 'ala tilkal halah, mereka dalam keadaan itu. Maka lawallaita minhum firaran ay la fararta minhum hariban ra'ban minhum, maka niscaya kamu akan lari. Kalau kamu melihat mereka, kamu akan lari. La fararta minhum hariban, kamu akan lari dari mereka. Ra'ban minhum, karena takut kepada mereka. Kenapa? Wa dzalika lima albasahumullah minal haibah, itu karena apa yang Allah berikan kepada mereka, Allah pakaikan mereka minal haibah, daripada kehaibahan, kewibawaan. Karena kan waktu itu memang raja lagi ngincer. Sengaja Allah berikan mereka kewibawaan, rasa haibah. Sehingga pasukan raja nggak berani ngedeket, takut. Makanya kemarin aja mau masuk nggak berani kan? Mau masuk nggak berani, ketakutan. Begitu ngeliat Ashabul Kahfi, ketakutan, nggak ada yang berani masuk. Akhirnya goanya ditutup dengan batu. Goanya ditutup dengan batu. Bagaimana Beb, kok gua ditutup dengan batu? Tadi katanya bisa kena cahaya matahari, makanya Allah gesernya. Ya kan, walaupun ditutup dengan batu dia nggak bisa keluar, tapi kan masih ada celah-celah untuk ada cahaya masuk. Betul atau tidak? Nah, gua kadang-kadang masih ada celah-celah, ada lubang-lubang cahaya apa. Nah, ru'yatuhum tuthiru ru'ba idh yarahum an-nadhir niyaman kal igab. Maka ngelihat mereka tuthiru ru'ba, menimbulkan rasa takut. Idh yarahum an-nadhir, ketika orang yang melihat mereka dalam keadaan niyaman, tidur, kal aiqad, seperti orang yang melek. Yatagallabun wa la yastaygidun, mereka berbolak-balik, wa la yastaygidun, tapi mereka enggak bangun. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum, dan beginilah kami kama anamnahum, yaitu sebagaimana kami tidurkan mereka. Kadzalika ba'atsnahum, begitu pula kami bangkitkan mereka minan naum, dari tidur mereka. Wa aiqadnahum, dan kami bangunkan mereka ba'da tilka ragdati tawilah, setelah tidur yang begitu panjang. Allati tushbihul mauta, yang menyerupai mati. Tidur begitu panjang menyerupai mati. Tidur tuh kalau kelamaan menyerupai mati. Makanya kalau ada bulan puasa, orang tidur habis subuh, bangun 2:30 sholat zuhur, tidur lagi. Biasanya kalau liburan pulang ke rumah nih, balas dendam. Nah, bangun lagi mau maghrib, baru sholat asar. Itu namanya bukan tidur, itu latihan mati namanya. Latihan buat mati, kelamaan. Tidur kalau terlalu lama, tushbihul maut, menyerupai mati. Alias ala ba'dhum ba'dhan an muddati makthihim wa iqamatihim fil ghar. Allah Ta'ala bangkitkan mereka untuk apa? Lias ala ba'dhum ba'dhan, untuk menanyakan ba'dhum, sebagian dari mereka, ba'dhan kepada yang lain, kepada sebagian yang lain, an muddati mukthihim wa iqamatihim fil ghar. Mereka menanyakan tentang tempo berapa lama menetapnya mereka, mukthihim, menetapnya mereka, wa iqamatihim, dan menetapnya mereka juga fil ghar, di gua tersebut. Kita ini sebenarnya ada bakat jadi Ashabul Kahfi. Kita semua ada bakat jadi Ashabul Kahfi. Dari mana, Beb? Iya. Andai umur 60 tahun, mudah-mudahan semua panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Andai umur kita 60 tahun, sehari tidur berapa jam biasanya? Taruh 8 jam lah, umumnya manusia tidur 8 jam sehari. 8 jam tidur. 8 jam itu berarti sepertiga hari kita. Karena kan 24 jam, sepertiga ini 8 jam. Nah, berarti kalau sehari. Kalau umur kita 60 tahun, berarti sepertiga dari 60 tahun. Berapa tahun? 20 tahun. Berarti masing-masing dari kita ini tidur sebenarnya 20 tahun. Ente ada bakat jadi Ashabul Kahfi sebenarnya. 20 tahun ente tidur semuanya. La ilaha illallah. Ada bakat jadi Ashabul Kahfi. La ilaha illallah.
Ketika dibangkitkan, qala qailun minhum kam labithtum? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Ay qala ahaduhum. Berkata salah satu dari mereka, kam makathna fi hadzal kahfi? Berapa banyak kita menetap, berapa lama kita menetap di gua ini? Faqalu, mereka mengatakan, makathna fihi yawman. Kami netap yawman, satu hari. Aw ba'da yawm. Atau setengah hari. Ini litaraddud, untuk ragu-ragu. Aw itu sini untuk taraddud, lisyak. Sehari apa setengah hari ya? Pokoknya segitu dah. Kalau nggak sehari, setengah hari. Jadi mereka mikirnya ini baru sehari. Tidur. Kita nggak tahu nih sehari apa setengah hari ini. Begitu bangun. Kenapa kok mereka bisa berpikir seperti itu? Kalau mufassirun, para ulama ahli tafsir mengatakan, innahum dakhalu fil kahfi sabahan. Karena mereka masuk ke dalam gua pagi-pagi. Wa ba'athahumullah fi akhirin nahar. Allah bangunkan mereka, Allah bangkitkan mereka di sore hari. Akhirin nahar. Sore hari. Falamma staiqadhu, ketika mereka bangun, dhannu anna syamsa qad gharabat faqalu labithna yawman. Ketika mereka bangun, dhannu, mereka nyangka anna syamsa, bahwasanya matahari qad gharabat, telah terbenam. Faqalu, akhirnya mereka mengatakan labithna yawman. Kalau begitu kita udah seharian di sini di goa nih. Akhirnya begitu mereka cek, tsumma rauha, mereka lihat lam taghrub. Ternyata matahari belum terbenam. Faqalu aw ba'da yawm. Oh, atau mungkin setengah hari kali ya. Baru setengah hari kali ya, sebagian hari. Belum sampai sehari, soalnya masih ada matahari nih. Wa madarau, mereka nggak tahu. Annahum namu 309 sinin. Mereka nggak tahu bahwasanya mereka tidur 309 tahun. 309 tahun. Dipikir baru sehari, setengah hari. La ilaha illallah. Mirip-mirip kalau yang bolos kelas alasannya ketiduran. Wah, Anda pikir belum waktunya kelas, waktunya udah zuhur. Mirip-mirip dikit-dikit. Guru Ana dulu nama Dr. Salahuddin Hashim Hafizahullah Ta'ala Syekhi. Dulu kalau kita, dulu beliau yang ngajar. Ente belajar nadhum maksud kan di kelas kan? Pakai syara mukhtasarnya, syara nadhum maksud kan? Itu yang ngarang tuh guru Ana tuh, Dr. Salahuddin Hashim. Dulu kalau di kelas ada anak gaib atau terlambat, alasannya ketiduran. Ditanya, ente ketidurannya posisinya gimana? Berdiri, duduk, apa rebahan? Rebahan, Ustaz. Pakai bantal? Pakai, Ustaz. Bukan ketiduran, tidur itu namanya. Kalau ketiduran tuh diri, duduk, ketiduran. Kalau pakai bantal, apalagi pakai selimut DMS, itu bukan sengaja tidur itu namanya. Bukan ketiduran. La ilaha illallah. Makanya nggak ada alasan ketiduran di kasur, nggak ada, harat-marat gitu. Tidur sengaja. Qalu rabbukum a'lamu ma labithtum. Qala ba'dhum, begitu debat-debat mereka nih, kita sehari apa setengah hari ya? Sehari apa setengah hari ya? Qala ba'dhum, sebagian dari mereka mengatakan Allahu a'lamu bi muddati iqamatina. Allah yang lebih tahu nih kita udah berapa lama di sini. Wala ta'ila wara al-bahath, nggak ada gunanya wara al-bahath kita membahas-bahas tentang ini, anil muddah, ay anil muddah, tentang berapa lama kita duduk, nggak ada gunanya kita bahas itu. Fakhudhu bima huwa aham wa anfa'lakum, maka ambillah apa yang lebih penting dan lebih bermanfaat buat kalian. Fanahnul anbiya, sekarang kita lapar udah deh, ente nggak usah bahas berapa lama nih, sekarang kita lapar, bangun tidur, ju'. Maka apa yang mereka lakukan, akhirnya fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah, maka hendaknya mengutus salah satu dari kalian biwariqikum hadhihi ilal Madinah, ay fa'arsilu wahidan, dan maka utuslah salah satu wahidan minkum di antara kalian ilal Madinah, ke kota, bihadhihi nuqudil fiddiyah. Wariq itu nuqudil fiddiyah, dengan uang-uang perak ini. Diutus yang cerita kemarin tuh. Maka falyandur ayyuha azka ta'aman falyati birizqin minhu ay falyakhtar, maka hendaknya dia milih lana untuk kita ahalla wa atyaba ta'am, ayyuha azka ta'aman ay ahalla wa atyaba ta'am, paling halal dan yang paling baik makanannya, falyashtarana minhu, hendaknya dia beli makanan tersebut. Udah deh, nggak usah bahas-bahas berapa lama nih kita tidur nih, udah beli makan aja, cari nih duit beli makanan. Dalam tafsir disebutkan, dari riwayat mereka waktu tidur ada yang lagi ketiduran naruh duit di dekat kepalanya. Makanya begitu bangun masih ada
Duit. Karena mungkin ada yang nanya, nih bagaimana ceritanya 300 tahun di gua kok bisa punya duit? Nah, waktu ketiduran di pertama ada yang duit ketinggalan. Jadi lagi naruh duit di samping palanya terus di ketiduran. Makanya begitu bangun masih ada uang dari perak itu. Wal yatalattaf, maka wala yushiranna bikum ahada wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada ay wal yatalattaf fi dukhulil Madinah. Pelan-pelan fi dukhulil Madinah, ketika masuk kotanya. Wa syira'i ta'am, dan ketika beli makanan. Supaya apa? Wa hatta la yash'ura bi amrin ahad, supaya enggak ada satupun yang ngerasa kita masuk. Karena kan dia berasa masih lagi di apa? Lagi buron kan? Dia berasa lagi dicari sama pasukannya di Kianus. Lagi buron, dan dia ngerasa semua penduduk kota ini pengikutnya di Kianus, semuanya nyembah berhala. Ini kalau ketahuan kita datang nyari makanan, bisa habis dibunuh kita. Makanya pelan-pelan ya, masuk ke kotanya nyari makanan, pelan-pelan, jangan sampai ada yang tahu. Kenapa? Innahum yadharu alaikum yarjumukum yu'idukum fi millatihim. Ay, in yadhfaru yaktulukum bil hijarah. Karena mereka, kalau in yadhfaru, kalau mereka berhasil menangkap kalian, mendapatkan kalian, in yadhharu, kalau mereka berhasil mendapatkan kalian, yaqtulukum bil hijarah, mereka akan membunuh kalian dengan batu. Yarjumukum, rajam itu kan, innahum yadhharu alaikum yarjumukum ay yaqtulukum bil hijarah. Rajam itu qatl bil hijarah. Au yaruddukum, atau mereka akan mengembalikan kalian, yu'idukum fi millatihim ay yaruddukum ila dinihimul batil. Mereka akan mengembalikan kalian ke agama mereka yang batil, disuruh nyembah berhala. Makanya sampai ketahuan, diam-diam, masuknya diam-diam, jangan sampai ketahuan. Allahu Akbar. Walan tuflihu abada. Kalau sampai mereka berhasil mengembalikan kalian ke agama mereka yang batil, mereka berhasil membuat kalian murtad, padahal kalian sudah bertahan untuk menyembah Allah Ta'ala. Ay wa in udtum ila dinihim, kalau kalian kembali ke agama mereka, wa wafaqtumuhum ala kufrim, dan kalian menyetujui mereka dengan kekufuran mereka, falan tafuzu bi khairin abadan, kalian enggak akan beruntung bi khairin, dengan kebaikan selama-lamanya. Enggak akan beruntung selama-lamanya dengan kebaikan. Hati-hati, pelan-pelan. Kalau sampai kita kufur lagi udah enggak akan beruntung selama-lamanya. Wa hakadha yatanajal fityatu fima bainahum khaifin hadirin an yadhhara alaihimul malikul jabbar fayaqtulahum. Wa hakadha, dan beginilah yatanajal fityatu, saling berbincang fityah, para pemuda tersebut. Bincang pelan-pelan, munajah itu bincang yang pelan-pelan, saling berbisik para pemuda tersebut, fima bainahum, di antara mereka, khaifin, dalam keadaan takut, hadirin, dalam keadaan waspada, an yadhhara alaihimul malikul jabbar, waspada, an yadhhara, waspada akan yadhhara alaihimul malikul jabbar, akan mereka ditangkap oleh al malikul jabbar, oleh penguasa yang tadi zalim. Fayaqtulahum, sehingga raja tersebut akan membunuh mereka. Au yaruddahum ila ibadatil awthan, atau akan mengembalikan mereka kepada nyembah berhala. Maka fayusuna sahibahum, mereka berwasiat, mengingatkan, berpesan sahibahum, kepada teman mereka yang mau berangkat, yang mau beli makanan, berpesan apa? Bitalattuf, untuk pelan-pelan, yang lembut, bidukhul, ketika masuk kota, wal khuruj, dan ketika keluar dari kota, wa akhdhil hiytah wal hadar, dan supaya mengambil langkah al-hiytah dan al-hiytah, berhati-hati, wal hadar, dan waspada. Akhdhil hiytati wal hadari, dan mengambil langkah hati-hati dan waspada. Nggak taunya begitu sampai belanja, orang pada kaget, ini duit zaman kapan nih? Nah, udah kita ceritakan kan sebelumnya. Nah, ini duit zaman kapan? Ternyata nih duit zaman 300 tahun lalu, zaman di Kianus. Di Kianus kemana? Udah mati. Kaget semuanya. Anda tidur nih, zaman di Kianus, bangun sekarang. Pada nggak percaya, sebagaimana cerita yang udah kita kisahkan yang lalu. La ilaha illallah. Nah, jelas ya? Paham Tom? Insyaallah. Kita lanjutkan sedikit lagi. وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. أي وَكَمَا بَعَثْنَاهُمْ
yaitu sebagaimana kami bangkitkan mereka min naumihim. Kadzalika atla'na an-nas 'alaihim. Begitu pula atla'na an-nas 'alaihim, kami tunjukkan manusia akan mereka. Maksudnya Allah tunjukkan mereka kepada manusia. Atla'na an-nas 'alaihim, kami buat manusia mengetahui mereka. Nah, Allah tunjukkan tuh Ashabul Kahfi. Allah tunjukkan Ashabul Kahfi kepada manusia saat itu. Untuk apa tujuannya? Liyastadillu bidzalika, untuk mereka mengambil dalil dari hal tersebut. Mereka mengambil dalil dari hal tersebut. Mengambil dalil apa? Ala sihhatil ba'ats, bahwasanya hari kebangkitan itu adalah sah. Ala sihhatil ba'ats, akan keabsahan hari kebangkitan. Wa yuqinu, dan agar mereka yakin annal qiyamata la syakka fiha, bahwasanya hari kiamat itu enggak ada keraguan di dalamnya. Fatakunu qissatu ashabil kahfi hujjatan wadihatan wa dilalatan qati'atan ala imkanil ba'thi wan nusyur, fa innal qadir ala ba'thi ashabil kahfi ahlil kahfi ba'da nawmihim 300 'am qadirun ala ba'thil khalqi ba'da mamatihim. Naam. Ya, maka fatakunu qissatu ashabil kahfi, maka kisah ashabul kahfi ini menjadi apa? Hujjatan wadihatan, menjadi hujjah, argumentasi yang wadihah, yang jelas, wa dalalatan qati'ah, dan menjadi dalil yang qat'i, yang tak terbantahkan. Qati'ah, yang tak terbantahkan, ala imkanil ba'thi wan nusyur, atas mungkinnya hari kebangkitan. Ala imkanil ba'thi wan nusyur, atas mungkinnya hari kebangkitan dan dikumpulkannya kita di padang mahsyar nanti. Kenapa kok bisa begitu? Fa innal qadira ala ba'thi ahlil kahfi, karena zat yang mampu ala ba'thi ahlil kahfi, untuk membangkitkan ahlul kahfi ba'da naumihim, setelah tidur panjang mereka 300 amin, 300 tahun. Zat yang mampu untuk membangkitkan ahlul kahfi setelah tidur 300 tahun, zat tersebut qadirun ala ba'thil khalqi ba'da mamatihim. Dan tersebut juga mampu untuk membangkitkan manusia, untuk membangkitkan makhluk-makhluk ba'da mamatihim, setelah matinya mereka. Allah mampu membangkitkan Ashabul Kahfi setelah tidur 3 tahun. Nah, berarti Allah mampu nggak bangkitin manusia nanti setelah mereka mati? Mampu. Ashabul Kahfi 300 tahun tidur aja Allah bangunin lagi. Apalagi yang mati, sangat mudah. Bahkan di surat Yasin tuh, Masya Allah, anda lupa nyuruh ente duduk. Idris. Rezeki ente berdiri. Pahala ente lebih banyak berarti, Masya Allah. Al-ajr ala qadri ta'ab. Al-afu nasib mata nabah tuh. Nah, ya, bahkan di surat Yasin itu, jangankan membangkitkan tulang belulang, kan orang-orang kufar mempertanyakan tulang belulang. Mayyuhil idhama wa hiya ramim. Mayyuhil idhama, ini tulang belulang udah pada hancur, udah pada habis. Siapa yang bisa bangkitkan? Dalam kubur itu kan udah habis, udah hancur tulang belulang. Yang sisa cuma tulang ekor. Wal jismu yubla ghaira ajbid dzanabi. Yang sisa itu cuma tulang ekor doang. Semua tulang belulang udah habis, hancur. Orang-orang kafir ketika diceritakan hari kebangkitan di yaumil qiyamah, mayyuhil idhama wa hiya ramim. Siapa yang bisa bangkitkan tulang belulang ini sedangkan dia udah hancur, udah habis. Semuanya udah habis, sudah. Kata Allah, "Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra wa huwa bikulli khalqin alim." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, yang bisa menghidupkan lagi tulang belulang ini adalah zat yang membuatnya pertama kali. Jangankan ngebangkitkan dari hancur, dari nggak ada dibikin ada. Allah mampu nggak? Mampu. Dari nggak ada, ente ini awalnya nggak ada. Ente berapa umur ente Hamzah? 17 tahun. 18 tahun yang namanya Hamzah ini mungkin masih ditoge. Masih ditoge. Bapak ibunya makan tuh toge, kemudian nikah. Dari sperma ketemu sel telur, tahu-tahu ketemu, jadi tulang. Ada matanya, ada kupingnya, ada lehernya. Sebelumnya ada nggak dia? Tulangnya ada nggak? Nggak ada sebelumnya. Tahu-tahu Allah bikin ada, Allah mampu nggak? Jangankan ngebangkitkan tulang belulang yang hancur, yang nggak ada Allah bikin ada, Allah mampu. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha wa huwa bikulli khalqin alim. Ya salam. Itu argumentasi Allah buat orang-orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Nah, ini Ashabul Kahfi juga dalil. Ashabul Kahfi 300 tahun tidur, Allah bangunin. Nah, apalah yang dalam kubur, Allah maha mampu buat bangunkan mereka. Ashabul Kahfi aja bisa Allah bangun, apalagi mereka. Allah juga bisa Allah untuk bangunkan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Fahim Tom? Jelas? Insyaallah kita lanjut besok. Kemarin Anda berhalangan hadir, besok jadinya 2 jam insyaallah. Jadi Anda besok ngambil jamnya Habib Lutfi. Anda kemarin Anda diambil jam mana diambil Habib Lutfi kan? Ya 2 jam Habib Lutfi ngambil. Jadi besok jam mana diambil Habib Lutfi. Besok Anda ngambil jamnya Habib Lutfi. Tukeran sama beliau. Jadi besok kita ngaji 2 jam agak panjang besok. Insyaallah. Sampai sini jelas? Faham? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca Fatihah sekali buat abahnya Habib Muhammad Ammi Hussein Al-Attas yang sakit. Sallallahu al-Fatihah biniyati syifa lil am al-walid al-Habib Hussein bin Idrus Al-Attas. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu. Sallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu shifaan taman ajilan la yughadiru saqaman wala alama. بجاه طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على هذه النية ولكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين لا إله إلا الله. فهمتم؟ الله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.